Gitu. Kita berziarah itu yang pertama, kita tidak harus mengenal detail siapa yang kita ziarahi. Tapi yang jelas, kita semuanya tahu kalau yang kita ziarahi ini orang yang punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup. Kita lebih kenal detail, itu lebih bagus lagi. Gitu. Ya jelas, kita harus tahu memang tempat ziarah kita ada sesuatu yang punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan akhirnya nanti berziarah ke tempat-tempat yang nggak jelas. Karena mohon maaf, karena sekarang ini banyak makam-makam tapi fiktif. Nah, jadi yang jelas-jelas aja itu kita ziarahi dan kita tahu kalau mereka tuh ada orang atau misalkan tempat yang memang di situ sering dipakai ibadah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika memang kita itu berziarah, ini adabnya orang-orang soleh. Nah, berziarah itu jangan dalam keadaan menyombongkan sesuatu. Ini teguran buat diri saya ya. Saya kalau ziarah bawa rombongan, nggak boleh saya ziarah tuh dalam keadaan, ini loh rombongan saya banyaknya yang ikut sama saya ziarah. Di depan tempat orang soleh itu nggak boleh kita itu menyombongkan diri. Kenapa? Karena nanti nggak dapat berkah. Nah, air itu turun ke tempat yang rendah atau ke tempat yang tinggi? Ke tempat yang rendah. Begitu juga berkah itu juga nggak akan didapat oleh orang yang merasa tinggi. Kemudian setelah itu juga sebagian orang soleh itu ketika ziarah itu membaca surat Yusuf ayat 88. Biasa orang saya itu doa begitu apa? Baca itu. Ya ayyuhal aziz, massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bidha'atin musjad fa'aufi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Itu sering baca doa apa? Ayat itu. Kenapa? Nunjukkan, hai orang yang terhormat, saya ini keluarga saya ini tidak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Maka saya datang kepadamu, saya nggak ada yang saya bawa, nggak ada yang berharga. Maka berikanlah kepada kami takaran yang banyak dan juga berikanlah kepada kami hadiah. Allah Ta'ala itu akan membalas orang-orang yang memberikan hadiah, memberikan sedekah pada orang lain. Nah, kita sering lihat guru-guru kita, menal masyayikh, para solihin, itu kalau doa tuh baca ayat ya ayyuhal aziz. Nunjukkan apa? Fakirnya dirinya di hadapan yang diziarahi. Dan perlu dipahami, ziarah itu bukan minta sama kuburan. Ziarah itu kita minta sama Allah, tapi lewat seseorang yang dimuliakan sama Allah. Atau lihat sesuatu yang dimuliakan sama Allah. Karena di ziarah bukan cuma makam aja. Kadang-kadang orang itu berziarah ke tempat bekas ibadahnya orang soleh juga boleh. Bahasa Jawanya disebut biasanya petilasan. Kalau di istilah di dalam bahasa Arabnya namanya ma'bad, tempat beribadah. Anda kalau ke Hadramaut, Yaman, itu Anda mesti bisa mendapati tempat ibadahnya sesepuh-sesepuh para alim ulama yang mungkin hidupnya sekitar 200 tahun yang lalu. Ini tempat ibadahnya Habib Abdurrahman As-Sagaf. Abdurrahman As-Sagaf itu leluhurnya semua Habib yang marganya As-Sagaf. Nabi Abdurrahman bin Muhammad As-Sagaf. Itu tempat ibadahnya masih ada. Masih dijaga. Jadi orang nanti datang sana ibadah di situ. Kenapa? Setidaknya pernah ibadah di tempat yang sama dengan para kekasih Allah. Itu ada ziarah semacam itu. Jadi ziarah ke makam orang soleh nggak ada masalah. Anda bayangkan juga Nabi Muhammad SAW ketika beliau itu akan Isra wal Mi'raj, Nabi berkunjung ke tempat-tempat istimewa loh. Ya kan? Ke tempat lahirnya Nabi Isa. Setelah itu juga ke tempat ibadahnya Nabi Musa. Setelah itu juga ke Baitul Maqdis yang dimana dimakamkan banyak para nabi dan orang-orang saleh. Bahkan Allah Ta'ala mensifatkan Baitul Maqdis itu alladzi barakna haulahu, tempat yang kami beri berkah di sekelilingnya. Berkah apa itu? Kata Imam Al-Qurtubi, daerahnya subur.
Juga pendapat yang kedua, karena di sana banyak makamnya orang-orang soleh, para nabi, dan tempat yang dipakai ibadah oleh orang-orang yang soleh. Sehingga tempat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu.